Halo, perkenalkan, namaku Indri Putri Kunanti, NPM 230210190038, mahasiswa program studi ilmu kelautan Universitas Pajajaran. Kali ini aku ingin membagikan informasi mengenai metode ekstraksi kitin yang ramah lingkungan dari limbah udang. Apa sih kitin itu? Kitin merupakan salah satu biopolimer yang paling melimpah di alam dan merupakan komponen utama dalam jaringan pendukung organisme seperti krustasea, jamur, dan serangga. Kitin juga merupakan senyawa yang stabil dan umumnya dapat terurai secara hayati oleh beberapa organisme termasuk manusia. Namun, kitin menjadi salah satu sumber limbah terbesar dalam industri pengelolaan ikan, di mana saat ini industri pengelolaan udang sedang meningkat. Akibatnya, sejumlah biowaste seperti karapas atau cangkang kepala dan cangkang ekor dihasilkan dari industri ini, karena biasanya udang dijual tanpa kepala atau sudah dikupas. Oke, sekarang kita masuk pada metode ekstraksinya, di mana metode biologis ekstraksi kitin dari cangkang krustasea merupakan teknik baru yang melibatkan ekstraksi kitin polimer karbohidrat rantai panjang dengan menggunakan asam laktat dan menghasilkan produk akhir dengan kualitas yang baik. Seperti yang kita ketahui, jika kitin diekstrak dari cangkang krustasea, di mana komponen utama dari cangkang tersebut terdiri dari kitin, protein, lipid, pigmen, dan trace elemen. Kitin, kalsium karbonat, dan protein menyumbang sekitar 90% dari berat cangkang kering, sehingga untuk mendapatkan kitin yang murni harus dipisahkan dari protein, mineral, dan komponen lainnya, sehingga proses pemisahan dapat dicapai dengan 3 langkah, yaitu demineralisasi untuk menghilangkan kalsium karbonat, deproteinisasi, dan eliminasi lipid, serta penghilangan warna. Nah, langkah-langkah ekstraksi kitin dapat dicapai terutama dengan 2 metode, baik itu secara kimia maupun biologis. Untuk metode ekstraksi secara biologis dapat dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme proteolitik atau jamur maupun enzim yang dimurnikan. Metode biologis menghasilkan produksi oligomer dengan tingkat polimerisasi optimal untuk aplikasi yang berbeda dan tidak mengubah sifat kitin. Biaya ekstraksi kitin dengan metode biologis pun dapat dioptimalkan dengan mengurangi biaya sumber karbon. Adapun terdapat langkah-langkah yang terlibat dalam ekstraksi kitin secara biologis, yaitu pertama, persiapan inokulum. Sel lactobacillus diambil dan dipindahkan ke dalam 5 ml MRS broth dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian, diambil 2 ml kultur starter dan dipindahkan ke dalam 100 ml MRS broth steril dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Tahap selanjutnya adalah fermentasi, di mana cangkang digiling kemudian ditambahkan 10% sumber karbon diikuti dengan 10% inokulum kultur. Kemudian diinkubasi selama 180 jam, dilanjutkan dengan penyaringan dan padatan yang diperoleh dikeringkan dalam oven udara panas. Tahap ketiga yaitu pemisahan protein atau deproteinisasi yang dilakukan oleh protease yang disekresikan ke dalam media fermentasi. Selain itu, deproteinisasi juga dapat dilakukan dengan menambahkan eksoprotease atau dengan bakteri proteolitik. Bakteri yang dapat digunakan untuk deproteinisasi antara lain Lactobacillus plantarum, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus paracasei, dan Serratia marcescens. Setelah dilakukan deproteinisasi, langkah selanjutnya dilakukan pemisahan kalsium karbonat atau demineralisasi yang dilakukan oleh bakteri penghasil asam laktat melalui konversi sumber karbon tambahan, di mana bakteri yang dapat digunakan untuk demineralisasi ini meliputi Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas acidilactici, Bacillus subtilis, dan Bacillus firmus. Tahap terakhir yaitu deasetilisasi yang dilakukan untuk pembuatan ketosan, di mana tahap ini dilakukan dengan larutan natrium hidroksida atau NaOH 50% pada suhu tinggi yaitu 100 derajat Celcius selama 2 jam. dengan menggunakan rasio padat terhadap pelarut 1:20.
Setelah reaksi, bahan yang dihasilkan dicuci beberapa kali dengan aquades sampai netral dan dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius dalam oven semalaman. Nah, jadi secara singkatnya, proses ekstraksi kitin itu bermula dari limbah cangkang yang kemudian dibersihkan dan dihaluskan, kemudian dilakukan demineralisasi dengan bakteri penghasil asam organik, kemudian diproteinisasi dengan bakteri penghasil protease sehingga didapatkan kitin mentah atau baku. Nah, untuk mendapatkan kitosan, kitin diberi perlakuan deasetilisasi dengan NaOH. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. See you in the next video.